Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman Ingenio belajar online di seluruh Indonesia. Di episode kali ini masih di podcast Ingenio belajar online, saya Asep Sauri akan menghadirkan sekali lagi ya, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat lagi begitu ya, di mana mudah-mudahan melalui episode Ingenio belajar online ini kita bisa mendapatkan berbagai inspirasi gitu ya, di mana di berbagai episode kita sudah melihat ya, episode sebelumnya kita sudah melihat tentang bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam di pendidikan kejuruan begitu ya menghadapi pandemi. Nah, di episode sekarang kita akan punya cerita lagi yang pasti tidak kalah seru dan tidak kalah inspiratifnya, yaitu bagaimana strategi pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini begitu ya di pendidikan anak usia dini. Ini mungkin ceritanya akan lebih menarik lagi karena kalau kita perhatikan begitu ya, kalau pendidikan menengah gitu ya, apalagi menengah atas, mungkin anak-anaknya, para siswanya sudah mulai terbiasa dengan aplikasi-aplikasi daring begitu ya. Nah, sekarang ini pendidikan anak usia dini nih, bagaimana strategi dan cara para pendidik yang luar biasa di pendidikan anak usia dini. Episode sekarang kita kehadiran tamu istimewa, yaitu Ibu Dwi Ernawati. Assalamualaikum Bu Dwi. Wah, masih di mute Bu. Pak Asep. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu Bu Dwi. Ya, jadi saya bersama Bu Dwi ini sempat bertemu mungkin beberapa minggu yang lalu, yaitu di kegiatan Lomba Cipta Media gitu ya, di kegiatan Lomba Cipta Media. Bu Dwi ini masuk ke dalam salah satu, kita sebut finalis ya Bu ya, finalis dari acara tersebut, dan saya melihat hasil karya dari Bu Dwi ini luar biasa, dan mungkin nanti akan lebih banyak cerita tentang bagaimana prosesnya, cari idenya bagaimana, kemudian implementasi dengan para anak-anak kecil, anak-anak usia dini gitu ya, penerapannya seperti apa. Oke, Bu Dwi mungkin bisa perkenalkan diri dulu supaya kita lebih kenal dulu nih penonton podcast kita. Silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Ernawati. Saya dari Kota Kediri. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Pakunden 1 Kota Kediri. Kebetulan saya berada di kelompok B, usia 5 sampai 6 tahun. Iya ya, yang akan segera masuk SD ya. Iya, kelompok itu 5 sampai 6. Oke. Tantangan tersendiri buat saya. Iya Bu Dwi. Jadi Bu Dwi ini sudah berapa lama Bu mengajar di pendidikan anak usia dini Bu? Sejak tahun 2002, 18 tahun kurang lebih. Wah, luar biasa. Ini pengalamannya nih bisa sangat kita gali nih teman-teman ya. Selama 18 tahun, yang 1 tahunnya ini nih ada pandemi nih. Nah, gimana ini mungkin bisa banyak cerita ya tentang hal itu. Oke, Bu Dwi. Jadi selama pembelajaran daring gitu ya, selama pandemi ini, ada hal menarik apa Bu yang Ibu temukan begitu ya, di mana tadi ya kondisinya kita pahami bersama bahwa secara nasional, secara mungkin seluruh dunia gitu ya, bahwa kita harus membatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka. Nah, kira-kira hal apa saja yang Ibu temukan gitu ya, kesulitannya atau tantangannya begitu ya selama kegiatan ini? Silakan Bu Dwi. Apa ya Pak? Bagi saya ini pandemi PJJ online ini bagi saya pertama kali pengalaman pertama dan utama. Karena apa? Sebelumnya kita tidak pernah menyangka kalau akan seperti ini. Semua tidak ada punya pengalaman gitu ya. Iya, semua orang itu tidak punya pengalaman. Betul sekali. Apalagi yang dihadapi anak kecil.
gimana nanti pembelajarannya, caranya bagaimana. Kebanyakan orang tua kan juga belum paham tentang kegiatan anak usia dini, cara menyampaikannya bagaimana, semuanya kita kebingungan. Iya, betul. Apalagi tidak ada persiapan sama sekali. Maksud saya gini, sebelumnya tidak ada apa itu kayak bimbingan teknis nanti harus bagaimana tidak ada. Jadi semuanya karena serba mendadak semuanya ya Bu ya. Iya, serba mendadak, betul sekali. Tidak ada persiapan sama sekali. Iya. Terus menariknya begini, setiap kali ketemu dengan wali murid selalu merasa terbebani. Terbebaninya begini, Bu, HP saya cuma 1, dipakai anak semua. Iya, apalagi kalau anaknya ada yang di SMP, SMA gitu. Iya, betul. Iya. Akhirnya yang jadi korban itu si adik yang masih di usia yang paling kecil. Itu jadi korban. Iya. Itu. Iya. Saya setiap hari habis pulsa itu habis. Sekian giga itu sudah habis 2 hari gitu. Masya Allah, banyak sekali pokoknya. Saya gini, caranya bagaimana supaya ini bisa berjalan? Kasihan juga betul. Iya, apalagi begini, ada anggapan entah kalau di daerah Bu Dwi terjadi atau tidak ya. Kalau di kami itu sampai ada anggapan ini mumpung anak juga masih pendidikan anak usia dini, ya udahlah nggak usah disekolahin, udah aja belajar sendiri aja sama orang tuanya begitu. Jadi sampai ada anggapan seperti itu. Jadi akhirnya PAUD di banyak wilayah di sekitar saya itu akhirnya di tahun ajaran ini tuh agak sedikit tuh siswa yang mendaftar gitu, karena merasa orang tua itu kan sama aja ini belajarnya juga di rumah sama saya gitu. Nah itu mungkin juga salah satu tantangan ya Bu ya. Di sana terjadi nggak Bu seperti itu, anggapan seperti itu dari wali murid? Ada Pak, ada. Ini kebetulan siswanya juga menurun banyak, yang dulunya 100 sama ya. 117, 120-an. Iya, ini juga menurun hanya 101-an sekitar segitu. Iya. Mungkin karena itu tadi ya, bahwa menganggap satu kelas. Karena banyak yang menganggap gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa pendidikan anak usia dini itu hanya ya cuma nyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu. Jadi pada akhirnya ada anggapan seperti itu kan, padahal di dalamnya itu sebetulnya itu pendidikan karakter, penyiapan anak masuk ke sekolah dasar itu sebetulnya kan ada pedagogisnya begitu ya, yang mungkin tidak semua wali murid itu menguasai begitu ya. Betul. Itu oke. Apalagi usia anak TK itu kan usia anak golden age. Jadi perlu dikembangkan semaksimal mungkin. Betul. Apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan anak, yang didengar anak, itu pasti akan diimplementasikan pada kegiatan anak di dunia anaknya itu nantinya. Betul. Jadi hati-hati sekali. jadi anggapan hanya tepuk tangan, hanya nyanyi itu kan cuma kelihatan di luarnya begitu ya, karena kan sebetulnya ada tujuannya di dalam itu, betul, ada capaian tujuan targetnya apa. Nah begini Bu, melihat tadi ya fenomenanya kan menarik ya, bahwa banyak sekali hal yang kita juga belum mempersiapkan diri begitu ya. Ditambah lagi siswa kita ini adalah anak-anak kecil yang mungkin memang juga sebetulnya tidak direkomendasikan ya anak-anak kecil itu terpapar terlalu lama dengan gadget, dengan internet dan lain sebagainya begitu kan. Nah, strategi yang dilakukan oleh Ibu Dwi ini yang mungkin bisa dihubungkan dengan media pembelajaran yang dibuat gitu ya. Itu apa saja Bu selama pandemi, pengalaman selama ini Bu? Oke, saya cerita dari awal. Siap. Pertama pandemi masuk Indonesia di 2020. Nah, tapi selama itu kita belum ada instruksi untuk belajar dari rumah atau PDR. Nah, bulan Maret kita mendapatkan instruksi belajar dari rumah. Kita putar otak. Awal-awal selama semester 2, akhir semester 2 waktu itu, kita full belajar online. Nah, karena full belajar online itulah banyak wali murid yang komplain. Ada yang mengirimkan tugas, ada yang respon, ada yang tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Untuk penilaian anak pun kita juga kerepotan. Betul. Ditambah lagi setelah
setelah kegiatan semester ini berakhir, Bapak Ibu gurunya kan harus laporan ke pengawas, ke gugusnya masing-masing, apa saja yang dilakukan, itu harus ada bukti fisiknya. Nah, itulah kerepotan kita. Akhirnya di semester awal tahun ajaran baru ini kita putar otak lagi. Kita kumpul-kumpul dengan teman-teman karena tidak ada kurikulum yang pasti untuk BDR ini juga kan, Pak. Jadi betul. Kumpul sendiri, membentuk strategi bagaimana kalau kita gabungkan antara belajar online dan belajar daring. Luring. Luring, bukan daring. Luring. Daring dan luring ya. Bukan tatap muka, iya. Kita belum berani, Pak, untuk tatap muka selama 1 tahun ini. Iya. Jadi lanjutkan. Kebanyakan ada beberapa sekolah yang melakukan tatap muka, tapi kita tidak istilahnya konsultasi pendidikan, tapi kita tidak berani. Kebetulan di TK, di wilayah TK itu zona merah. Jadi benar-benar harus memaksimalkan. Nah, akhirnya tadi antara belajar online dengan belajar luring kita kombinasikan. Caranya bagaimana? Kita sepakat dengan Ibu Kepala Sekolah kemarin menginstruksikan begitu. Terus teman-teman juga setuju. Kita setelah itu kita berikan pengumuman kepada wali murid via WA yang lagi ngetren hari ini. Semua serba WA ya. Iya, aplikasi yang dipakai ya cuma satu arah WA. Selain itu betul. Karena apa ya, Pak? Satu, minimnya pengetahuan orang tua. Betul, setuju. Juga nggak bisa kesulitan. Yang semua sudah tahu itu baru WhatsApp ya? Iya. Iya. Berarti kita harus optimalkan itu. Betul. Teknologinya juga kurang. Wali murid dalam artian nih tidak semua wali murid memiliki HP Android. Itu terkendala di lembaga saya. Kebetulan mereka juga menengah ke bawah. Siap. Nah, jadi gimana Bu strateginya? Kalau di tempat saya kebetulan kita buat RPP. Kemarin kan kita dapat panduan RPP BDR. Nah, wali murid disuruh memilih kegiatannya. Tapi kalau seperti ini caranya, ini nggak akan maksimal menurut saya. Karena apapun bagi saya, apapun itu, entah itu pandemi, entah itu apapun, pencapaian pendidikan anak harus tuntas. Meskipun tidak 100% harus tercapai. Maksud saya seperti itu. Nah, akhirnya untuk RPP BDR ini yang dibagikan ke orang tua, kita tidak memberikan pilihan kepada mereka. Saya yakin kalau mereka diberikan pilihan, pada akhirnya juga tidak akan mencapai ketuntasan. Iya, betul. Jadi tetap harus dalam tanda kutip dipaksa gitu ya. Iya. Tetap harus dipaksa. Iya. Oke. Nah, Bu, media pembelajaran apa yang digunakan pada akhirnya sekarang? Apalagi tadi kan tidak semua punya handphone begitu ya. Kemudian ya banyak kendala lah gitu ya. Jadi media apa yang digunakan sekarang? Yang pertama itu tetap kita menggunakan media WhatsApp. Itu yang lagi ngetren. Untuk komunikasi lah ya. Ya, untuk berkomunikasi. Yang kedua, kita tetap membagikan apa yang seharusnya diterima anak di sekolah, ya kita tetap bagikan. Misalkan harus ada buku paket, buku kegiatan pembelajaran, alat tulis, krayon, kertas lipat, semuanya kita bagi ke wali murid dengan kita bagikan sebelum atau di awal-awal semester kemarin. Sebagai bahan selama 1 semester ke depan gitu ya? Iya, betul. Kita bagikan. Setelah itu kita buat RPP yang seperti saya katakan tadi, kita buat RPP BDR selama pandemi. Kita bagikan juga kepada wali murid, ibu guru pegang, bapak ibu guru pegang. Nah, cara pembagiannya gimana? Wali murid datang ke sekolahan. Betul. Setiap seminggu sekali
Karena ya itu tadi, kalau kita menggunakan full online kita tidak mungkin, kasihan Betul, mereka. betul. Sampai ada yang nangis datang ke sekolah. Kita kasihan juga. Iya, betul. Setelah Ya. Nah, itu tadi wali murid datang ke sekolahan. Gimana Pak? Iya, lanjut Bu. Saya lanjutkan ya. Wali murid datang ke sekolahan seminggu sekali mengambil RPPBDR, materi belajar anak 1 minggu ke depan. Jadi kita siapkan. Berarti paling tidak wali murid itu seminggu sekali ya? Seminggu sekali ya, untuk mengambil itu ya. Oke, silakan Bu, lanjutkan Bu. Oke, materi BDR, materi belajar kita siapkan. Wali murid tinggal datang ambil ke sekolahan. Itu saja Pak. Selain itu kan perlu ada APE juga, permainan-permainan. Ya, nah itu ya betul APE-nya. Tidak melulu kertas dan pensil ataupun krayon yang dilihat anak ya. Nah menarik itu terkait APE-nya berarti ya. Nah, kemarin kan di Lomba Cipta Media Bu Dwi ini membuat Magic Train ya. Magic Train. Ini boleh diceritakan Bu, mungkin ini salah satu APE yang dikembangkan gitu ya, supaya siswa pun tidak melulu kertas lipat lagi, krayon lagi gitu ya. Iya. Gimana Bu, mungkin bisa diceritain Bu, Magic Train ini apa gitu ya, silahkan. Oke, Magic Train ini awal saya buat Magic Train dulu itu tidak dengan kardus, tapi dengan botol aqua yang besar itu. Tapi saya lihat gini, kok pakai aqua ini kok tidak efektif. Tempatnya kecil, anak-anak juga kurang puas. Terus tutup botolnya juga kecil-kecil. Akhirnya saya beralih fungsi. Saya lihat di kebanyakan kan wali murid itu di rumah ada yang punya kardus, ada yang punya tutup botol yang apa saja yang ada di rumah. Akhirnya itu saya buat seperti itu. Dan buat seperti itu, terus saya perlihatkan ke wali murid pada saat mengambil tugas, mereka antusias. Iya. Nah, terus bagaimana ini ke-6 bidang pengembangan ini bisa masuk ke Magic Train semua ini bagaimana? Ya itu tadi, saya buat kereta api dari kardus, masing-masing gerbang itu saya beri kegiatan sesuai bidang pengembangannya. Contohnya kemarin ada kereta senam, sosial, emosional, nilai agama dan moral. Oke. Nah, silakan. Ada gerbong kognitif. Ya. Isinya tentang matematika, ada bahasa dan motorik halus. Itu yang kemarin yang saya pakai. Sengaja saya buat seperti itu biar ke-6 bidang aspek pengembangan itu biar masuk semua. Bisa masuk semua. Nah, kemudian si Magic Train-nya ini akhirnya itu bagaimana Bu disampaikannya ke anak didik tadi? Apakah Ibu kunjungan ke rumah atau bagaimana Bu? Penyampaian saya lewat wali murid. Kita tidak melakukan kunjungan rumah karena kita zona merah. Iya. Kanan kiri TK itu ada yang positif corona. Iya, positif gitu. Jadi kita benar-benar protek, takut sekali. Iya, betul. Pengawas pun nggak berani ke sekolahan. Jadi si APE-nya ini digilir gitu atau membuat masing-masing para wali murid? Dia digilir. Digilir ya? Iya, giliran saya bawa gitu ke ya. Sekolahan, itu kan ada 4 gerbong ya. Itu saya pisah-pisah, di rolling ya. Iya, di rolling. Oke, jadi biar apa? Biar saling tukar. Saling tukar. Jadi APE-nya dibuat satu karena gerbongnya banyak. Mungkin ini pendengar ataupun penonton podcast belum kegambar ya. Ibu bawa nggak medianya atau nanti saya tampilin lah ya kalau tidak ada. Ada dibawa nggak Bu APE-nya Bu? APE-nya ada sih Pak, tapi harus bawa dulu saya. Oh, harus bawa dulu, ya udahlah. Nanti kita perlihatkan fotonya saja ya di videonya ya. Jadi iya.
Mungkin Bu Dwi bisa gambarkan. Jadi seperti apa sih Magic Train itu gitu ya? Dari kardus-kardus itu apa? Kemudian di dalam kardusnya itu dibentuk kereta, berarti kannya dibentuk gerbong. Nah, di tiap gerbongnya itu apa? Mungkin bisa dideskripsikan saja Bu. Nanti mungkin gambarnya nanti saya coba gambarkan sampaikan. Silakan Bu Dwi. Ya, yang pertama, ini ada gambarnya. Ya, nanti saya setelah pas editing nanti saya munculkan. Siap. Yang pertama itu kan ada lokomotif. Ya. Tidak mungkin kereta tanpa lokomotif, ya betul. Kan? Nah, betul. Di lokomotif itu tidak ada gerbong lokomotif itu tidak ada isinya. Anak hanya belajar tentang bentuk-bentuk geometri. Ada segitiga, ada setengah lingkaran, ada persegi, juga belajar tentang warna. Itu kereta yang paling depan sendiri, yang lokomotif. Iya. Pure dari barang bekas. Bahkan untuk monyongnya kereta, yang depan sendiri seperti Thomas yang setengah lingkaran, yang moncong ke depan itu. Udah pecah ada di rumah itu. Aku punya rumah itu saya pakai barang-barang yang ada di rumah. Iya. Sekaligus inilah ya mendaur ulang ya Bu ya. Iya. Sekalian mendaur ulang. Iya. Jadi ada berapa gerbong tadi Bu? Ada kognitif, ada lokomotif, gerbong senam ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Gerbong kognitif, gerbong bahasa, sama gerbong seni. Iya. Jadi per gerbong itu khusus per capaian indikator capaian gitu ya Bu ya. Lalu kemudian bisa bergilir juga ya anak-anak. Oke. Cara bermainnya bagaimana Bu itu Bu? Mungkin ya diceritakan saja, dideskripsikan. Oke. Dari awal di gerbong senam. Di gerbong senam itu gerbong senam maksudnya gerbong sosial, emosional, nilai agama dan moral. Iya. Di dalam gerbong itu berisi tentang kartu aku tahu kereta api. Nah, kartu akordeon di situ. Kartu akordeon kartunya memanjang seperti ular. Anak-anak pasti suka. Betul. Panjang kemarin gitu waktu kebetulan saya punya anak les kan. Anak di les di sini, saya di rumah juga ada. APE-nya itu di rumah juga ada. Nah, saya kasihkan itu ke anak-anak. Bu, kartunya panjang, cara melipatnya gimana? Nah, jadi anak jadi tertantang. Iya. Di situ di kartu di kartu akordeon mengenal kereta api itu, anak akan tahu kereta api itu bentuknya seperti apa, gunanya untuk apa, siapa saja yang bekerja di kereta api, mulai dari masinis, teknisi kereta, yang memberangkatkan kereta, pramugari kereta, semuanya ada. Terus, yang ini ya Bu ya? Iya. Akordeonnya itu ini ya? Iya. Selain itu, di kartu itu anak-anak juga akan belajar. Kemarin ada PPT-nya, Pak. Ya, mungkin nanti saya cari ya. Mungkin nanti saya harus cari dulu, Bu. Gitu. PPT-nya saya lupa nyimpennya ya. Oke, nanti kita tampilkan PPT-nya ya. Oke, silakan lanjutkan, Bu. Nah, lanjut kartu akordeon. Selain kartu akordeon mengenal kereta api tadi, anak-anak juga akan di situ anak-anak juga akan belajar hal-hal tentang cara beradaptasi di tempat baru, terutama di tempat umum. Misalkan, kalau saya di dalam kereta api, apa ya yang harus saya lakukan? Bolehkah saya membuang sampah sembarangan ketika saya berada di dalam kereta api? Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dari saya, apa yang harus saya lakukan? Protokol kesehatan apa yang harus saya lakukan ketika berada di dalam kereta api supaya saya tetap sehat dan tidak terkena virus corona. Iya. Bahkan muatan tentang protokol kesehatan COVID pun masuk di sana ya Bu ya? Iya. Jadi bisa kita masukkan. APE itu, jadi sebelum APE itu kita bagikan ke wali murid. Nah, pada saat wali murid
ke sekolahan mengambil RPBDR, kita sampaikan cara gunanya seperti apa, kita sampaikan. Jadi tidak kita mau dibuat mainan seperti apa, mau ke tidak, tetap kita arahkan wali muridnya. Iya, betul. Nah, kebetulan di dalam gerbong itu, di dalam gerbong senam itu juga tidak hanya kartu akordeon mengenal kereta api saja, ada nama-nama tempat kereta api di seluruh Indonesia. Stasiun maksud saya. Stasiunnya ya? Ya, stasiun-stasiun kereta api di Indonesia saya lengkapi dengan foto-fotonya. Saya googling di Google. Terus ada juga kartu apa ya kemarin? Saya lupa. Ada kartu adegan dan kartu suku kata ya? Iya, kartu suku kata. Iya, kartu suku kata itu anak-anak mengenal suku kata. Misalkan ada gambar baju masinis ya itu. Per suku katanya itu dipisah-pisah. Baju, kereta, seperti itu. Kereta, oke. Iya. Jadi selain itu ada juga kemarin ya, kalau nggak salah, ya kalau nggak salah, maaf loh Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Kalau santai aja Bu. Iya. Kalau nggak salah kartu ini mengenal macam-macam kereta api. Jadi mulai kereta api tradisional yang pakai kayu sampai dengan kereta api teknologi tinggi zaman sekarang ada semua. Jadi anak-anak wawasannya biar tambah luas. Betul. Itu yang gerbong senam ya? Iya. Gerbong senam. Kemudian nih gerbong yang lainnya Bu? Ada seni bahasa ya? Iya, gerbong bahasa. Ini yang kalau bagi saya bahasa ini yang paling penting. Kenapa? Dasar untuk anak-anak belajar membaca. Apalagi anak-anak usia 5-6 tahun sebentar lagi masuk ke SD. Sekolah dasar ya? Iya. Ditambah tidak ada tatap muka sama sekali. Itu yang membuat saya bingung. Makanya ini gerbong paling penting lah gitu ya, di gerbong bahasa gitu ya. Itu permainannya bagaimana Bu? Ini kayaknya ada board game ulir dan tutup huruf. Iya. Tutup suku kata gitu ya. Jadi cara bermainnya gimana Bu? Iya. Itu ada board game ulir itu. Board game ulir itu maksudnya gini, board game ulir itu berbentuk seperti papan mainan. Nah, selain papan, ada juga tutup huruf dan tutup suku kata. Itu keduanya saling bertautan gitu loh Pak. Apa ya? Nyambung lah gitu ya? Ya, nyambung betul. Keduanya nyambung. Selain itu juga nyambung di gerbong senam juga tadi. Di gerbong senam tadi kan ada kartu suku kata ya? Ya, betul. Ya, ada kartu suku kata, betul. Betul. Nah, di balik board game itu, di baliknya board game itu ada gambar-gambar tentang suku kata yang ada di gerbong senam tadi. Misalnya ada gambar baju, ada gambar kereta, satu kereta, di baliknya ada itu. Nah, cara bermainnya gimana? Sebelum cara bermainnya, selain itu ada board game-nya juga mengenal huruf vokal, mengenal huruf konsonan sebelum anak-anak ke suku kata. Ke suku kata, iya. Jadi penekanannya yang vokal sama konsonan itu tadi dulu. Iya. Itu kan bentuknya lingkaran-lingkaran gitu ya Bu ya. Itu dari tutup botol atau dari apa itu Bu? Itu dari tutup botol. Tutup botol ya. Seru. Oke, itu yang gerbong bahasa ya. Terakhir ada gerbong seni. Nah, gerbong seni ini gimana Bu? Cara bermainnya Bu? Oke, gerbong seni ini yang meronce ya, dari bekas spidol warna-warni yang sudah habis. Kemudian ada stik es krim dan isi spidol serta tali kur. Iya, betul. Gerbong seni ini pure isinya barang bekas semua. Itu aktivitasnya apa Bu? Diminta meronce gitu ya atau gimana? Iya, meronce bisa. Itu kan isinya ada
alat meronce ya, ada talikur, Ada alat meronce, ada talikur, ada stick es krim. Stick es krim juga. Nah, ada spidol juga. Betul. Isi spidol itu sengaja tidak saya buang. Saya sayang sekali Pak dengan barang-barang bekas. Sampai suami saya bilang gini, Bu, ibu di rumah apa itu senengannya kok ngumpulnya barang-barang rokokan. Pengepul. Ngepul. Bagus Bu itu Bu. Jadi sambil berpikir ini apa itu capek saya beresin. Sampai berpikir ini bisa digunain untuk apa gitu ya Bu ya. Luar biasa nih. Ini bisa dicontoh nih teman-teman ya. Jadi semangat untuk mendaur ulang gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan berbagai barang yang mungkin ya kelihatannya sampah gitu ya atau tidak berguna, tapi ini Bu Dwi luar biasa nih bisa. Oh ini ada bekas spidol, ada tutup botol, ada botol dan sebagainya digunakan sebagai media. Ada APE gitu ya, alat permainan edukatif gitu ya Bu ya. APE itu alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran yang menarik nih untuk anak-anak gitu ya. Karena tadi anak usia dini ini ya pembelajarannya ya apalagi harus dengan bermain gitu ya. Nggak bisa anak itu disuruh duduk di meja gitu ya mengerjakan buku, nggak bisa gitu ya. Oleh karena itu harus banyak aktivitas bermainnya. Oke. Bu Dwi, ini menarik ya tadi yang tentang Magic Train. Nah, biasanya Ibu dapat ide-ide seperti ini gitu ya buat APE Magic Train, kemudian mungkin juga saya yakin punya APE yang lain ya, punya APE yang lain yang dikembangkan begitu ya. Itu biasanya dapat ide, dapat inspirasi itu dari mana Bu biasanya Bu? Kalau ide saya itu dari anak-anak Pak. Justru malah dari anak-anak ya? Iya betul, dari anak-anak. Selain dari anak-anak, tentunya juga ada dari media sosial. Media sosial itu berpengaruh sekali. Iya. Jadi scroll, oh ini ada ide gitu ya. Kita modifikasi jadi sesuatu gitu ya. Betul. Iya, betul. Kemarin betul. Itu saya stik es krim itu justru saya dapat ide itu dari melihat anak-anak bermain. Anak-anak bermain itu stiknya itu ada gambarnya, ada angkanya, cuma hanya untuk latihan kayak dikipas tapi biar melompat. Tapi cara mengipasnya nanti pakai tangan itu. Itu cara mainnya kayak gitu. Nah, ini bisa loh dipakai untuk menyusun anak-anak. Ini bisa loh dipakai untuk buat macam-macam bentuk. Nah, kayak gitu ke anak-anak. Caranya gimana Bu? Yuk kita main sama-sama. Nah, akhirnya itu tadi main membentuk bangun-bangun geometri, angka digital. Angka digital kan bisa juga dibentuk dari itu ya, dari stick es krimnya. Iya, bentuk angka digital. Jadi tidak harus garis lengkung, garis tidur, garis tegak, angka tidak melulu seperti itu. Angka digital juga bisa juga ya Bu, bisa. Jadi anak bisa sambil latihan menghafalkan angka, bentuknya angka seperti ini. Jadi tidak harus lengkung tidur, kotak pun bisa dibuat bisa jadi angka. Membuat angka, betul. Berarti selama pandemi ini murid Ibu langsung itu sebetulnya wali murid ya Bu ya? Iya. Karena pada akhirnya para wali murid lah yang akan menyampaikan ke anak-anak gitu ya, karena kita nggak bisa langsung ketemu dengan anak-anak gitu ya. Jadi ini perubahan yang luar biasa sebetulnya Bu ya. Jadi tapi saya berbincang dengan para guru yang sebelumnya juga gitu ya, bahwa pandemi ini memang ya, itu kita banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak ya mungkin juga kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi pandemi ini jadi mendidik kita ya Bu ya, jadi mendidik kita sendiri ini sebagai pendidik gitu ya, untuk terus berinovasi gitu ya, sehingga ya harapannya kan pandemi segera berakhir lah mudah-mudahan ya. Nanti ketika pandemi sudah berakhir, kita tetap bisa semangat berinovasinya masih bisa kita pertahankan gitu ya. APE yang sudah kita kembangkan selama belajar di rumah ini bisa terus kita gunakan, dan kompetensi kita jadi meningkat ya. Yang awalnya mungkin selama ini langsung mengajari anak-anak, nah salah satunya tadi ya, kalau sekarang justru malah kita harus ngajarin para wali murid, para orang tua gitu. Itu mungkin salah satu hikmahnya Ibu ya, Bu Dwi ya. Setuju ya Bu ya? Iya. Setuju. Mudah-mudahan lekas masuk. Saya stres kalau lagi disuruh Pak.
Ya, nah terakhir Bu, tadi ya Ibu kan membuat berbagai media ya, berbagai media APE ataupun strategi belajar secara daringnya begitu ya. Bagaimana Bu respon orang tua siswa, kemudian para siswanya sendiri? Apakah itu bisa menjawab dari kebutuhan pembelajaran? Maksudnya indikator pembelajarannya tercapai atau tidak begitu ya? Itu bagaimana Bu pengalamannya Bu? Alhamdulillah, wali murid dengan sistem seperti ini mereka sangat respon sekali, dan anak-anak pun sekarang juga sudah mereka ada yang sedang baca, menulis berhitung secara sederhana. Karena apa? Terus terang untuk saya kan bukan menggunakan opsi tidak percaya kepada wali murid, tapi kan saya ingin tahu kenyataannya seperti apa anak-anak di rumah. Jadi dalam 1 minggu itu saya luangkan waktu 2 hari sekali untuk telepon mereka secara video call. Saya buat janji dengan wali murid kapan bisanya, kapan longgarnya. Saya ingin ngobrol sama dengan anak-anak didik saya sambil mengobati kangen. Banyak tantangannya, tetapi mudah-mudahan ini bisa kita lewati ya Bu ya. Setelah masa pandemi ini kita bisa menghadirkan pembelajaran kembali kepada para siswa yang terbaik lah begitu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Dwi, terima kasih banyak. Ini sesi yang sangat luar biasa. Jadi bahwa kita bisa tetap menghadirkan pembelajaran di kegiatan pembelajaran anak usia dini di masa belajar di rumah. Oke, itu saja mungkin Bu Dwi. Terima kasih sekali lagi para pendengar, para penonton podcast Indonesia Belajar Online. Terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.